Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome back again to English class untuk kelas 11. And now we will in the 5th meeting atau pertemuan kelima, kita akan membahas tentang kelanjutan dari kemarin, opinion and thoughts. Nah, kemarin kita udah membahas tentang giving opinion. And for this material today, we will discuss about asking opinion and respond opinion. Okay, let's get started. Nah, how to asking opinion? Bagaimana sih caranya kita menanyakan pendapat ke orang lain? Kemarin kita udah belajar tentang cara kita menyampaikan pendapat dengan dua cara, ada personal point of view, general point of view. Nah, sekarang kita gimana cara kita untuk menanyakan pendapat orang lain itu? Nah, dalam menanyakan pendapat orang lain, kita harus melihat situasi kondisi yang sesuai gitu ya. Nah, ada dua jenis ekspresi atau ungkapan atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk menanyakan pendapat orang lain, yaitu berdasarkan dengan formal situation atau situasi resmi dan informal situation. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk menanyakan pendapat informal situation. Contohnya ketika rapat, ketika debat, ketika sedang ada di konferensi gitu ya. Ini adalah kalimat-kalimatnya. Pertama, have you get any comment on? Apakah kamu punya komentar tentang? Contohnya tentang pada suatu rapat yang membahas isu yang sedang booming saat ini, COVID ya. Have you get any comments on COVID-19? Terus yang selanjutnya ada, do you have any idea? Apakah kamu punya pendapat tentang apa itu? Selanjutnya, would you give me your opinion on? Maukah kamu memberikan pendapat tentang apa? Terus kalimat selanjutnya, what's your reaction to? Apa reaksimu tentang misalnya tentang negara kita yang sedang dibelit hutang banyak gitu ya. Apa reaksi kamu itu tentang itu? What are your views on? Bagaimana sudut pandangmu tentang? Please give me your frank opinion. Tolong berikan pendapatmu, pendapat jujur Anda tentang apa. Jadi di sini ini kalimat-kalimatnya yang digunakan untuk menanyakan opini dilanjutkan dengan opini kalian tentang apa gitu. And the next is asking opinion for informal situation. Menanyakan opini atau pendapat untuk situasi yang tidak resmi. Yang pertama, what do you think of? Apa pendapat kamu tentang? Ini biasanya kalimat-kalimat ini, ekspresi-ekspresi ini itu digunakan untuk ketika kita ngomong sama teman, ngomong sama keluarga, ngomong sama saudara, intinya yang informal situation dalam kehidupan sehari-hari juga ya. What do you think of? Apa pendapat kamu tentang my bottle? Contohnya, what do you think of my bottle? Gitu. Terus, what's your opinion about my dress? Gimana pendapat kamu tentang bajuku? Terus, why do they behave like that? Menurutmu kenapa mereka bersikap seperti itu sih? Gitu. Terus, do you think it's going? Bagaimana pendapatmu? How do you like? Bagaimana pendapatmu tentang pendapatnya? Gitu. Ini, how do you like? How do you think of bla 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 idea? Contohnya, how do you think of Rani's idea? Apa pendapatmu tentang idenya si Rani? How do you feel about this? Bagaimana pendapatmu tentang ini? Ini kalimat-kalimat, contoh kalimat yang digunakan untuk menanyakan pendapat di situasi yang tidak resmi. Selanjutnya, here are the expression to respond to a person opinion or thought. Jadi, ketika seseorang memberikan pendapat, kita juga bisa menanggapi pendapat orang tersebut. Nah, apakah kita setuju dengan pendapat orang tersebut, ataukah kita tidak setuju dengan pendapat orang tersebut? Kita bisa mendebat itu ya, kalau kita tidak setuju. Nah, di sini ada ekspresi agreeing, persetujuan, dan disagreeing.
Ketika kita menyetujui pendapat seseorang, kalimat yang kita gunakan ini adalah contohnya seperti ini. Of course, exactly. Contohnya gini, menurut saya buku ini bagus. Terus saya setuju dengan pendapatnya dia, berarti saya jawab dengan kalimat of course, exactly, this book is good. Gitu. Terus atau bisa juga dengan you are right, kamu benar. Yes, I agree. Yes, saya setuju. I think so. Menurut saya juga gitu ya. That's a good point. Itu benar, itu bagus gitu. I don't think so either gitu. Terus so do I. Menurut saya juga, atau menurut saya juga enggak, menurut saya juga iya, itu termasuk bentuk dalam agreeing atau persetujuan, menyetujui pendapat orang lain. Selanjutnya disagreeing atau tidak setuju. That's different. Itu berbeda. I don't agree with you. Aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. However, sementara bla 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 bla. Ini kalian isi dengan reason kenapa kalian nggak setuju. Nah, biasanya ketika kita menyampaikan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain, kita harus juga disertai dengan reason, alasan kenapa kita nggak setuju dengan pendapat orang tersebut. Biar orang tersebut dapat menerima apa yang respon kita gitu loh. Respon kita itu juga kuat. Sama seperti ketika kita memberikan saran, memberikan pendapat, kita harus menyatakan alasan karena biar orang lain itu meyakini pendapat kita. Gitu juga ketika kita menolak pendapat orang lain, kita harus menyatakan juga kenapa kita nggak setuju dengan pendapat orang tersebut. Gitu. On the contrary, I'm sorry to disagree with you, but maaf kalau aku tidak setuju denganmu, tetapi, nah, bla 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 itu disertai dengan alasan. Oke. Nih, this is the example how to agree and disagree opinion. Ini adalah contoh untuk gimana merespon pendapat itu setuju atau tidak setuju. Pertama, pada statement yang pertama, kalimat pertama, smoking should be banned in public places. Merokok harus dilarang di area umum gitu. Area umum itu nggak boleh merokok. Nah, untuk orang yang setuju, mereka menjawab dengan I totally agree that smoking should be banned in public places. Aku sepenuhnya setuju bahwa merokok itu harus dilarang di tempat umum. Nah, untuk pihak yang tidak setuju, I'm sorry. Aku minta maaf, tapi I tend to disagree with you on this. Aku minta maaf, tetapi untuk kali ini aku tidak setuju denganmu. Yang kedua, statement kedua, children below 16 should given right to drive car. Anak di bawah umur 16 tahun itu harus punya hak untuk menyetir, mempunyai hak untuk menyetir. Nah, pihak yang setuju itu I couldn't agree more with you. Aku setuju denganmu. Pihak yang tidak setuju, I think it would be wrong to allow children below age 16 to drive. Nah, ini bisa disertakan dengan alasan, dilanjutkan dengan alasan kenapa menurut saya itu bakal salah ketika kita memberikan izin kepada anak di bawah 16 tahun untuk mengendarai. Alasannya nanti bisa disertakan di selanjutnya. Selanjutnya, Harry Potter series is much better than Twilight series. Menurut saya Harry Potter series ini lebih baik daripada Twilight series. Nah, orang yang setuju itu meresponnya dengan yes, I agree. Harry Potter series has a much better than well-developed storyline. And pihak yang disagree-nya, it's not justified to say because both have different plots. Ini nggak adil kalau dikatakan seperti itu, karena kedua hal tersebut, Harry Potter series dan Twilight series itu punya alur cerita yang berbeda. Nah, terakhir itu online gaming should be banned. Online game itu harus dilarang. Ya, orang yang setuju menjawabnya dengan I absolutely right. Benar, sangat benar. It should be banned
because it distracts students. Nah, ini itu contoh-contoh dari kalimat bagaimana menanyakan pendapat seseorang, bagaimana merespon pendapat orang lain gitu ya. Jadi baik itu formal situation maupun informal situation. Nah, I think that's all for our material today. Untuk opinion and thoughts, see you in the next meeting. If you have any question, feel free to ask me in my contact person. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan untuk ditanyakan, kalian bisa langsung kontak saya atau bisa komen di video ini. Okay? See you next week. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.